Gue ngobrol sama cewek. Jadi cewek gue ini waktu itu Rusia, dari Moskow. Cewek Rusia coy. Produk impor ya. Impor ya. Impor Lezat. Nggak lewatin Mamma dulu mia. lokal langsung impor. Langsung impor cuy. Pengalaman pertamanya cakep. Alhamdulillah. A good start. Good start. Ya, balik lagi di Temu Muka Podcast dengan hashtag to listen, Not to not judge. to judge, ya kan? Balik lagi nih, kita sekarang mau kenalin teman kita nih, ya kan? Siapa namanya bro? Nama gue Rivaldo Pasca. Pasca. Gue umur 23, kerjanya di dunia hospitality. Di dunia hospitality. Gitu. Nih, hari ini kita nih bakal bahas yang agak ambigu sedikit, tapi menurut gue nih ya, menurut gue ini suatu hal yang penting Iya sih. untuk iya. diketahui. Memang agak ambigu, tapi ini kita mesti tahu nih tentang apa, saudara-saudara? Tentang enak-enak. Enak-enak atau free sex. Free sex. Dunia free sex. Dunia free sex nih. Si Pasca ini kebetulan nih, kenapa lo ketawa? Di si Pasca kan Iya. dia ini teman gue ini, Mabro ini sangat berpengalaman di bagian itu. Kalau itu udah spesialis. Iya, spesial. Ya gimana ceritanya? Penasaran? Kita langsung tanya aja nih ke orangnya, ya kan? Langsung tanya aja gitu. Iya, langsung tanya aja. Gimana pas lo mulai kapan nih? Awal pertama kali nih Awalnya tuh gue mulai waktu gue di Bali. di Bali ya. Jadi singkat cerita, lulus SMA gue ke Bali, gue kerja, terus di situ setelah kerja gue mau nyari temen, ya kan? Iya. Nah, pas gue di Bali itu gue nyari temen, gue dikenalin ke komunitas di mana kita untuk socializing, untuk networking lah bahasanya kita lah ya kan? Iya. Yep. Nah di komunitas itu singkat cerita kita kayak suka ngadain event seminggu 3 kali 2 kali, dalam sebulannya tuh kita ada villa party. Itu ngapain tuh event itu? Nah, Event itu ngapain sih? Nah event itu sih sebenarnya lebih kayak backpacker luar negeri sama lokal ngobrol ketemu networking gitu kan. Oh, ngobrol-ngobrol. Ngobrol. Tapi sayangnya mayoritas oknumnya itu pakainya bukan hanya buat networking. Oh. Tapi kalau bahasanya untuk enak-enak juga gitu. Anak-anak seeker. Enak-enak seeker gitu. Emang kalau gue nanya sih ya, lo kan mungkin lebih tahu bule-bule di sana gitu, karena lo berpengalaman di sana. Nah, gue pengen tahu aja nih, kepo aja sedikit nih. Gimana tuh? Emang bule-bule sana nggak cuma datang terus liburan, klub, minum, ke pantai, that's it? Apa emang dia kok sampai niat bikin komunitas padahal itu kan dia cuma holiday? Kok bisa sih dia emang demen ya bule-bule sana ya? Maksudnya datang terus ke sana dia bikin komunitas gitu. Jadi kalau yang gue lihat di Bali ya, itu ada 2 tipe bule. Jadi ada yang mereka expat ya dari luar negeri terus mereka tinggal di Bali. Oh. Ada yang traveling. Jadi misalkan traveler. misalkan dalam 2-3 bulan dia ke Bali terus and then dia pulang kemana atau dia traveling ke negara lain gitu. Oke. Nah, event itu dibuat untuk bule-bule yang 2 tipe ini dan juga orang lokal-lokal yang sama juga yang expat juga dan yang traveling juga gitu kan. Nah, tapi kalau yang gue tahu kalau bule itu budayanya mereka kalau yang traveling mereka itu kerjanya remote, kerjanya by laptop, and then setelah itu mereka party, mereka seneng lah gitu kan. Jadi ibaratnya paginya kerja, kelar kerja Ya, selesai gitu. senang-senang Main, lah ya. seneng lah gitu kan. Berarti di sana tuh udah budaya remote working udah. Udah budayanya mereka gitu. Jadi nyamannya kerja di pantai di mana sambil di sofa juga udah kerjaan mereka gitu. Oke. Jadi emang bule-bule di sana juga emang demen ya join komunitas bareng orang sini. Benar, karena dari pengalaman gue ya kan gue di Bali 3 tahun kan. Pengalaman gue itu kalau bule dia selalu nyari event-event atau komunitas yang ada di tempat dia tinggal. Misalkan di hostel mana, let's say Denpasar, dia akan cari tuh event-event di sana gitu. Dia akan ikut di komunitas tersebut gitu. Oh gitu, sembari nyari temen ya. Persis. Nah, lanjutnya nih, gimana nih yang tentang villa party nih? Villa party kayaknya udah mulai Mulai arah-arahnya udah mulai tahu kan. kupingnya mulai panas nih ya. Udah mulai mengerucut nih. ke Gimana satu tuh hal. tentang villa party? Funnelingnya bagus ya. Ya. Gimana tuh? Remote Villa party working, nih? party. Nah ya kan, mulai ke filter nih kayaknya. Nah terus di villa party itu gue belum pernah
waktu itu ke villa party yang bule segala macem ya kan, gue belum pernah. Jadi di situ gue akhirnya ya udah gue membaur aja, gue sama siapa aja gue ngobrol, gue tuker-tukeran kontak ya kan, terus gue coba tanya pengalaman kerja mereka segala macem. Nah tapi sometimes di villa party itu mereka biasanya kalau nyewa villa yang gede, dan di villa itu misalnya mereka kayak adain batas-batasannya, katakan lantai 1 untuk main game, misalkan nanti mereka ada acara main game segala macam di sana kayak beer pong apa ya kan. Lantai kedua itu untuk socialize, jadi mereka misalnya pesen minum, ada kayak bar, ada makanan, ada juga nanti kayak mereka sofa, mereka ngobrol di situ. Nah lantai ketiga biasanya inilah yang disediakan sama hostnya in case kalau mau enak-enak gitu ya. Nah jadi hostnya ini memang tujuannya untuk socialize gitu, tapi karena konteksnya masih di Bali, mereka menggunakan konteks itu untuk ya lu kalau mau enak-enak go ahead Ya, gitu. ada difasilitasi Lah ibaratnya. Wahana utamanya tuh di lantai 3. Nah jadi lu pertama kali di situ tuh, itu Gua tahun pertama berapa di tuh? situ, 2018. Nah gue mau tanya nih, proses lu tiba-tiba kok bisa sih? Tadinya setahu gue dia nih baik-baik banget nih kalau pacaran nih, ya kan? Lu sebelum di Bali lu nggak pernah kan begitu kan lu? Woi, itu lagi nari biarin aja. Lu gimana? Gue ya gitulah, gue masih polos lah. Kalau gue ya dulu sebelum gue di Bali, gue ngira tuh pacaran kayak drama-drama lah, ngerti gak sih, kayak kita di kafe bareng, Standar-standarnya lah ya. drama Korea lah ya gitu. Standar-standarnya. Gitu. Jadi lebih ke sana gitu. Belum pernah cuddling juga tuh kalau sebelum Nope, Bali. belum. Tidur apalagi tidur bareng ya. Kalau tidur sendiri sering banget itu. Tidur sendiri. Gue tanya tidur bareng. Tidur bareng nggak pernah. Oh, tidur bareng belum? Belum pernah. Belum Itu aja. belum selama sebelum di Bali. Sebelum di Bali gitu. Sebelum di Bali. Nah, gue mau tanya nih. Pertama kali kok bisa gitu kepikiran buat di free sex ini? Pertama kalinya tuh Apa gimana yang tuh? ngedrive? Kayaknya yang ngedrive itu menurut gue ya mungkin kalian pernah dengar kata-kata kayak orang-orang yang di lingkungan kita tuh pasti mempengaruhi siapa kita kan. Yes. Nah itu menurut gue itu yang pengaruhin gue, karena beberapa teman-teman gue juga ada yang udah sering begitu, yang itu lifestyle hidup mereka gitu, yang yang free sex tuh ya nothing weird buat mereka gitu, nggak ada yang aneh buat mereka gitu. It's normal for them Normal gitu. gitu kan. Nah kayaknya gara-gara itu bagi orang yang belum pernah berteman dengan yang pernah, kan kita jadi kayak kepicu ya nggak sih, kayak gue juga pingin nih gitu kan, gue nggak bisa sendokiran gitu, gue nggak bisa sendirian kayak gini. Nah itu yang ngedrive gue, jadinya akhirnya gue singkat cerita gue ngobrol sama cewek. Jadi cewek gue ini waktu itu Rusia, dari Moskow. Cewek Rusia coy. Produk impor ya. Impor ya. Impor Lezat. Nggak lewatin Mamma dulu mia. lokal langsung impor. Langsung impor cuy. Pengalaman pertamanya cakep. Alhamdulillah. A good start. Good start. Terus Gimana? Jadi singkat cerita gue ketemu ini cewek, gue karena masih belum punya pengalaman, udah gue singkat cerita apa adanya gue ngobrol ya segala macam. Tapi abis itu DJ-nya datang, mulailah minuman, lagu, Datang segala dan macam. semua tuh ya. Putar lah ya kan. And then gue mabok, gue dibawa lah sama cewek ini. Mungkin kalian tahu dibawanya kemana? Lantai 3. Lantai 3. Mungkin turun ya kan. Nggak mungkin. Nggak, lantai 1 enggak. Itu buat game. Itu buat game. Game udah kelar dah. Yang ini gamenya beda gitu, di atas. Gitu. Game next level. Next level of a game. Iya. Oke. Jadi di lantai 3 itu Ah. gue ditarik sama cewek ini ke sana, dan anehnya, dan gue juga perhatiin, jadi gue nggak tahu, mungkin hampir semua villa party kayak gini, tapi dari beberapa villa party yang gue samperin itu mereka dari hostnya mereka nyediain kondom. Banyak tuh. Banyak. Jadi let's say lu tahu kan kayak mangkok-mangkok Iya. biasa kita Buat pajangan yang gede. Nah itu mereka taruh itu kondom semua di situ. Oh. Itu di sebelum masuk kamar atau gimana? Iya, biasanya sih di depan kamarnya tuh kan biasanya kamarnya berjejer, Deret, ya kan. Nanti kayak ada meja kecil sama mangkok itu. Oh. Nah, ada juga yang di dalam kamarnya. Tiap kamar disediain, ada juga gitu. Cuman Prepare ya. iya. Ada house rules-nya gitu ya. Gila, Tertata ya. Tapi tertib ya, maksudnya kayak Tertib gitu. ada nggak sih yang lagi game tiba-tiba engas pengen cium aja gitu?
Ya nggak ada sih ya. Kalaupun ada paling at least sampai ciuman doang gitu. Tapi And then kalau- pas mau main ya mereka ke atas. Karena Gitu. ada rulesnya, jadi nggak sembarangan di sofa begitu, enggak ya? Enggak, untungnya walaupun mereka hewan yang masih tertata gitu, hewan piaraan gitu. Ya. Kelakuannya maksudnya bukan orangnya Kelakuannya ya. Oh. Orangnya sih orang physically gitu. Physically, ya. Jiwanya buas. Kelakuannya beast mode. Bismuth. Terus Nah, gue kaget ngeliat kayak budaya kayak gitu. Gue belum pernah nih kayak ke Culture shock. party, ada kondom depan muka gue Iya. di mangkok gitu kan, dengan kamar-kamar yang ditulis, yang udah disediain ibaratnya gitu kan. Dan ya udah, akhirnya gue jalanin, gue enak-enak lah bahasanya. Dan setelah gue ngerjain hal tersebut, jujur aja, memang nggak ada rasa guilty karena mabok ya kan. Ya. Udah amat guilty terus kan. cewek juga, masa Dan cewek ce- yang dan ceweknya nuntun. juga yang ya, ngajak. bisa gue bilang cakep ceweknya, ya kayak model-model lah gitu. Iya. Ya, Rusia sih cuy, gimana ya produknya ya, Jadi- terpercaya sih. Berkualitas ya. Iya, berkualitas. Jadi ya itu setelah gue ngerjain hal itu, paginya gue merasa pede, kayak ada satu kebanggaan gitu. Oh, Gue Suatu pencapaian gitu. dalam karena hidup. gue belum pernah gue yang namanya boro-boro pacaran. Gue ngobrol sama bule aja jarang. Iya, pas di sini, pas sebelum. Pas di Bali itu gue langsung gila, gue niderin cewek nih. Iya. Gitu, itu feeling itu langsung Jadi nongol. cewek bule lagi kan? Bule lagi kan. Dan malam pertama langsung ngobrol lagi kan. Dan akhirnya kita sharing kontak gitu kan. Dan itu buat gue itu pride. Itu buat gue merasanya kayak Lu on top of the world lah gitu loh. Gue berasanya pede banget lah. Kalau kerja tuh juga semangat kerja tuh. Kalau habis kayak gitu tuh semangat kerja. Dan itu jadi adiknya gue. Dan itu jadi suges gue. Tanpa sadar ya. Tanpa sadar itu sugesti gue bahwa gue butuh untuk ngewe. untuk mencapai kepedean lu itu. Untuk gue bisa pede gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, gue bukannya resah sih, nggak kayak orang narkoba ya. Lebih ke kayak, kok gue malas banget ya hari ini ya gitu loh. Jadi kayak nggak ada drive-nya gitu. Apa? Nggak ada semangat, less motivated. Ya, less motivated gitu. Nggak ada motivasi. Ya. Nah jadi itu gue jadiin motivasi gitu lah. Untuk enak-enak tuh gue jadi motivasi. Ya. Dan singkat cerita, dalam seminggu gue bisa 5 kali main. Buset. Itu maksimal. Minimal? Minimal 3. Minimal 3 cuy, gila lo. Bisa dibilang gue hypersex gitu. Dan itu momen itu dimulai ya sejak si villa party itu. Tapi baper nggak sih, maksudnya itu kan bisa dibilang kan having sex ya, making love ya. Making love lah, ya. Bisa dibilang making love, ada love-nya gitu. Nah, habis ngelakuin itu baper nggak sih? Kalau awal-awal mungkin baper ya. Karena makanya kayak waktu tadi gue bilang sama cewek Rusia ini gue sharing konteks segala macem ya kan. Dan memang walaupun sekarang dia udah ada cowok ya gitu kan. Karena dia beda negara, gue nggak terlalu se-ilfeel itu. Tapi waktu barengan, gue sempat ada bapernya. Tapi nggak yang sampai gue ya kayak drama lah nangis apa segala macem. Enggak sih, cuman kayak Kayak wah anjing gitu. gila dia udah ada laki loh gitu kan. Udah sampai poin itu wah dia udah ada laki loh ternyata gitu. Terus gue yang- nggak tahu gitu. Terus yang kemarin itu apa di kasur gitu kan, maksudnya? Persis. Iya. Kayak sinetron, kayak Iya, sinetron. sinetron. Kamu cuma anggap ini gitu kan, padahal kita udah sekasur loh. Ini kayaknya aku nggak beliin. Beda gitu kan. Tapi itu ya, maksudnya gue sering dengar istilah-istilah bule itu yang one night stand tadi. Jadi ya udah kita di kasur, That's it. diganti hari, ya udah kita Nggak nothing kenal lagi gitu kan. Ada yang mungkin lanjut, Ada yang mungkin lanjut. tapi ada juga yang Ada yang enggak. Ada yang ya udah lu cinta gue malam ini aja gitu. Iya, Besok-besok gue udah gak ada urusan sama lu gitu. Persis. Dan lucunya orang-orang lokal yang di sana mulai terpengaruh sama budaya itu. Jadi ada gue kadang jadi disclaimer, gue nggak hanya bule yang gue incer. Kalau gue dapat lokal gue dapat. Gitu. Dan Yang itu penting, gue sikat. yang penting sesuai Yang, kriteria ya. yang cakep. penting gue dapat aja. Cakep. Mau bule lokal, yang penting cakep dan gue dapat. Itu goal gue. Dan lucunya karena gue edit, karena gue ngerasa butuh, gue pelajarin. Gue pelajarin Lu jadi pelajarin sampai 7 spots dan segala macam. segala macem. Jadi kayak kayak posisi seksnya, Ya. di mana nyentuh cewek yang mereka sampai Langsung on birahinya gitu ya, tuh langsung on on. gitu loh. Aha. Yang mereka tuh klimaks gitu. Belajar fetish. Kayak fetish tuh kayak ke aneh apa ya? Kayak titik birahi yang aneh gitu. Yang Imajinasinya gitu. Imajinasinya gitu lah. Nah, itu gue pelajarin semua.
Buset. gitu loh. Saking gue pinginnya Mengetahui dunia mengetahui dunia itu, dan gue pingin bisa kalau gue ketemu presentasi ini cewek mau sama gue gede, Oh, ditolaknya sampai- kecil. ini. Tapi itu Apa? ada tekniknya juga tuh buat nge-approach. Iya. Ada juga. Nah itu yang gue pelajarin tuh. Kayak komunikasinya gitu loh, El. Iya, iya. Nah, Kayak lu kayak sales gak sih gitu? Nawarin barang persis, gitu. Iya persis. Iya, iya, kan? benar. Iya kan? Benar, Kayak benar. nawarin barang, nih orang mau nih. Sama tergantung mirip, cara sama ngomong. mirip apa bisnis MLM. Ah. Mirip banget. Jadi karena kalau lu ketemu, lu kan nggak mungkin dong lu ketemu orang pertama kali kayak Iya. Ngewe yuk, gitu. apa kabar gitu. Enggak dong, lu mesti halus, lu mesti subtle kan, kayak lu ketemu, let's say gue lagi di bar, gue mau beli minum. Sebelah gue cewek cakep. Ya udah gue cukup ngeliatin doang, and then kayak misalkan gue biasanya conversationnya gue lebih ke sekitar gue. Let's say gue belum pesen, dia udah nyampe, cewek sebelah gue cakep nih. Dia pesen minum apa? Gue tanya, lu sering ke daerah sini nggak gitu? Minuman yang enak di klub ini apa? Lu rekomen yang mana? Nah itu icebreakernya tuh di situ tuh. Oh. Biasanya mereka, oh yang ini aja, yang atau misalkan lu sukanya apa? Nah dia kan udah nanya lagi tuh. Udah ada timbal balik tuh. Dia udah nanya sekali buat gue tuh green light. Itu green light untuk terusin Next stepnya, Next step. untuk ke next step selanjutnya. Iya, iya. Jadi gitu gue pelajarin bener-bener kayak approach-nya, cara megang, kontak fisik pertama saat ketemu wanita pertama kali yang gue nggak kenal gitu. Itu gue pelajarin gitu. Dan gue seniat itu, gue kulik bener-bener gitu. Dan anehnya bekerja gitu. Work. Work Trust gitu. me, it works. It works gitu. Dan itu gue juga kayak wow, aneh juga ya gitu. Iya, apa Weird but true gitu. Tapi ini ada kayak saying tuh kayak gini, lu gak akan ketemu cewek baik-baik di klub. Itu bener atau enggak? Sepengalaman lu? Setuju. Setuju. Jadi pesan buat teman-teman, jangan cari cewek di klub. ya cari cewek yang Lu mau relationship-nya serius. serius, Nah, ya. Kalau lu mau main, go ahead. Ya kayak lu mau main aja. Lu main ke time zone kan. Nggak mungkin ke Ya, tempat yang lain kan. bener, gitu. bener. Iya, tapi agak sedikit ini ya. Tapi mungkin kan experience orang beda-beda. Mungkin Iya sih. ini pengalamannya dia ini itu mayoritas begitu. Ada juga yang mungkin dari Beda klub lagi. tiba-tiba jadi serius. Kalau itu mungkin kalau gue bilang komitmen bareng-bareng gak sih? Iya. Jadi gue mau serius sama lu mau serius sama gue gitu. Iya. Ya udah, kita udah berhenti, kita udah nggak mau main lagi di klub karena ini kita Serius. tahu lah Serius. ini dunia masa lalu, ini Ya. dunia yang gemerlap ya kan. Kita karena kita udah mau serius, kita pensiun udah dari dunia itu, kita ke Aduh. jalan serius. Itu harus komitmen dong. Komitmen dan lama. Iya, dan lama karena Dan nggak lama. mungkin lo cewek cakep itu nggak berseri coy. Jadi kalau Persis. misalnya gue dapet cewek yang cakep terus gue mau serius, terus gue masih main ke klub, akan ada cewek lagi yang lebih cakep lagi, yang lebih cakep Ya, lagi persis. setiap hari. Kalau lu ngincer Iya fisik kan? nggak akan pernah puas. Nggak akan pernah puas. Jadi ya itu sih moralnya lah. Kalau karena kita kontennya soal free sex, gue sarankan untuk teman-teman untuk kalau emang lu mau cari cewek serius, please jangan di klub. Jangan. Karena Persentasenya kecil. kecil dan kalau misalnya kayak Bang Aldo bilang, kayak tadi kan Bang Aldo bilang untuk ada kesempatannya ada untuk cewek mau serius. ada. Tapi itu bakal butuh waktu yang lama banget karena kan lu saling nggak kenal. Ya. Lu butuh waktu untuk bisa connect gitu kan. Belum tentu cocok juga. Betul. Nah, jadi Iya. gue saranin balik lagi, please jangan cari cewek di klub gitu. Nah, Terlalu riskan ya. Nah, tapi gue mau nanya nih, setelah lu melewati fase-fase lu doyan bener-bener beast mode banget soal free sex, Beast itu mode, ya? beast mode. Nah itu kapan kira-kira lu ya ini enough lah, gue udah kayak ini cukup lah buat gue kayak begini gitu. Interesting sih. Jadi gue waktu itu gue percepat ya, gue ke 2019 lah, ke titik dimana gue mutusin untuk berhenti. Jadi singkat cerita, abang gue punya teman cewek cakep, orang Jakarta juga, dan dia waktu itu lagi main ke Bali, ya kan, karena ada beberapa keluarganya juga di Bali, jadi kadang dia dalam setahun visiting lah gitu kan. Nah gue dikenalin, sekilas waktu pertama ketemu nggak terlalu ini kan, karena masih dalam mode-mode PD-nya kayak nih cewek siapa sih gitu kan. Iya. Oke. Dan makin lama kesini gue bilang, ini siapa nih, gue sering melihat nih gitu kan, cakep nih gitu kan. Lama-lama dilihat lumayan juga. Lumayan gitu. juga ya kan. Gue bilang beast mode gue nongol lagi nih ya kan. Beast mode gue nongol lagi. Gue coba kayak approach pelan-pelan karena dengan konteks dia teman abang gue gitu kan. Iya. Nah, gue approach gitu pelan-pelan. Dan anehnya
nggak cewek yang nggak mirip kayak cewek yang lain-lain. Biasanya gue ketemu ngobrol engage, boom, that's it, gitu, deal, udah langsung kita pasti kemana aja kita enak-enak. Ini enggak gitu, ini enggak gitu. Dan walaupun memang gue persentase ketemunya jarang, tapi tiap kali ketemu tuh gue excitednya beda sama ketemu cewek yang lain gitu. Feelingnya beda gitu. Iya. Dan gue ngerasa wah nih kayaknya spesial nih. Ibaratnya kalau ada mobil Vios segala macem nih yang lewat Mercy nih, ibaratnya gitu. Kelas berat nih, ya. Nggak cewek biasa gitu. Nggak boleh dianggap enteng nih. Iya, dan gue kan tipikal orangnya sebenarnya suka di challenge. Dan ketemu cewek yang kayak gitu kan gue merasa tertantang gue. Iya, Oke, nggak terlalu gampang ya. Nggak terlalu gampang nih ya gitu. Walaupun yang seperti biasanya dapat juga gitu. Cuman pada saat ngeliat cewek ini, oke, challenge accepted Ada gitu yang kan. klik gitu ya. Iya, Ada yang klik oke gitu. lah, gas aja gitu. Menambah pembuktian diri lu nggak sih? Persis Oke, gitu. ya kan. Makanya gue jadi pede kan. Singkat cerita, abis ngobrol, gue jadian sama nih cewek. Setelah banyak PDKT. Dan biasanya gue kalau pacaran, gue mulainya fisik dulu. Jadi gue biasanya cium ya kan, terus main tangan, fisik segala macem. Ntar lu maaf, main tangannya bukan gebuk ya. Main tangan bukan gini main ya. tangan fisik tuh orang baku hantam ya. Beda. Kalau main tangan kan ngomongnya uset. Ini orang baru belum pacaran udah main tangan tuh ceweknya mau lagi. Jangan-jangan ya ceweknya Ronda Rousey lagi. Maksudnya Serem bro. maksudnya main tangannya tuh Iya. ya you know lah, touching gitu. Pegang-pegang. Pegang-pegang gandengan Gandengan ya kan. Karena mungkin love language itu juga physical touch. Iya. Love, iya, Setuju. itu love language gua. Oke. Setuju. Itu love language gua gitu. Dan gue sama cewek ini tuh makin sering ketemu, makin kesini, makin ke depan, makin erat ininya. Feelingnya, chemistry-nya, vibe-nya kita enak nih. Ya. Dan singkat cerita kita jadian. Dan ya biasalah kalau orang pacaran, kalau dulu kayak tadi gue mention dulu, gue cuma tahu ke kafe, ngobrol, pegangan tangan, that's it, jalan berdua. Gitu. Ya. Nah, lalu abis itu gue sama dia beda nih. Ada kadang-kadang gue ngebahas hal yang serius. Gue kadang, jadi nggak kayak cuman soal seks dan ini aja ya, birahi ya, enggak. Jadi ada ngomongin soal masa depan, kadang ngomongin kerjaan. Jadi mulai kesini gue mulai nggak kayak, oh ini tuh pacarnya beneran ya, gitu lah. Berarti lu mulai menemukan partner diskusi bukan hanya seks partner. Iya gitu, dan menurut gue, oh ini namanya pacaran ya gitu. Karena The real pacaran. iya, karena selama ini kan gue mikir pacaran ya, that's it, ngewe, that's it, gitu, enak-enak gitu kan. Enak. Ya. Ini beda nih, dia ada ngomongin kerjaan, kadang kalau gue lagi capek kerja dia semangatin, dia motivasi. Gue bilang, oh ini bukan cewek sembarangan nih. Iya. Karena biasanya yang cewek sembarangan ya udah that's it, cuma Yaudah. sekedar yuk ngobrol, yuk nongkrong. Yang maunya yang seneng-seneng doang gak sih? Yang maunya seneng-seneng doang Iya, kan. Lo susah apa segala macam bodo amat. Yang penting gue mau lo senengnya aja. Iya, dan gue cerita sedikit, gue bongkar ya mungkin biar kita lebih relate lah, mungkin untuk ada beberapa teman-teman yang mungkin relate ya. Jadi karena gue dulu masih ngerantau, kadang duit gue ngepas, duit gaji gue untuk bayar kos-kosan segala macam. Belum lifestyle gede di sono ya. Belum, kalau lifestyle sih nggak terlalu ya, karena kan makanan masih lebih murah di sana, relatif lebih murah dibanding Tapi kan Jakarta. lo doyan clubbing. Tapi gue doyan kabling, nah kabling lah gitu kan. Clubbing gitu kan. Udah lama gak clubbing jadi begini cuy, ngomong clubbingnya susah. Jangan diajak ya. Jangan. Ntar nongol lagi. Kita nongol lagi. Dismut lagi. Dismut lagi. Nah, itu dia yang bantuin. Kayak uang kos gue dia bantuin. Kadang gue kalau belum gajian nih, misalkan let's say gajian tanggal 28. Tanggal 25 duit gue habis, kan gue mesti nunggu dong 28. Itu dia yang bayarin. Oh, tapi dia mampu juga apa emang hasil duit sendiri dia kerja? Dia hasil duit dia kerja sendiri gitu. Okay. Dan dia ngasih itu ya tulus gitu. Kan biasanya kita berasa cuma-cuma, dong. Berasa dong kita kayak orang ngasih cuma-cuma atau enggak ikhlas lah gitu. Ini dia ngasih, ya udah ngasih aja gitu. Dan itu menurut gua, dan ini dia love language kedua gua, acts of service. Jadi selain physical touch, acts of service menurut gua itu love language gua. Apa tuh? Tapi funny facts-nya love language-nya dia sama kayak gua. Oh gitu. Dua-duanya persis sama. Persis sama. Oh iya. Physical touch sama act of service. Makanya yang apa ya, misalnya ini sedikit intermezzo aja ya. Iya. Misalnya tuh waktu gue jadian sama cewek gue yang sekarang, itu orang akan ngakak kalau denger kenapa gue bisa suka. Karena jaket gue tuh dilipetin.
perkara itu doang. Triggernya dia tiba-tiba suka sama nih cewek nih. Iya, karena Cewek yang dia sekarang pacarin. Nah, karena sebelumnya gue nggak dapet itu dari mantan gue gitu. Nah, pas tiba-tiba, jadi kayak gue kan ngeband kan dulu. Terus pas gue iseng ngelempar jaket gue ke dia, dia lipet begini. Kayak trigger di situ. Iya, Oh. duk. Waduh, mati nih gue. gitu. Nah, sebelum terlalu jauh nih, acts of service itu maksudnya care-nya gak sih? Iya, jadi Iya. ibaratnya karena dia care sama lu, dia mau ngerjain sesuatu buat lu. Ya, Contohnya contoh itu ini, tadi true. nih yang dilipetin Ya, jaketnya. sesimpelnya Padahal itu. buat apa ya? Jaket mah tinggal taruh aja di bangku udah Dan kelar. jaketnya juga. Heeh. Iya. Iya. Ngapain gua? Apa? Gitu Kalau kan. jaket gue beda cerita kali Iya. ya. Iya. Tapi buat kita yang act of service itu kayak udah jadi sparkling gitu nggak sih? Betul. Iya, iya. Nah, jadi kembali lagi Lanjut, ke lanjut. ininya. Mhm. Itu cewek serius sama gue gitu. Hmm. Dan gue mulai pelan-pelan mulai ke bawah nih kayak mulai hilang nih beast mode gue nih dan mulai genah lah gitu. Ya drown out ya. Gitu. Nah, Drown out itu loh, pokoknya menurun gitu. mulai berkurang lah sisi ini gue. Tapi disinilah kesalahan gue sebagai pria. Gue nggak serius sama hidup gue. Dan kedua gue maksain ego. Kenapa gue bilang maksain ego waktu gue pacaran sama cewek ini? Gitu. Waktu itu gue sama dia beda agama. Aduh, pas banget sama episode 3 kita. Episode berapa kemarin? Episode 4. 4. Saking banyaknya episode jadi lupa. Padahal Oh gitu ya? Mirip ya? Mirip ya? Persis cuy. Kita bahas ego juga. Beda agama karena ego. Terus Nah, gue ego karena ya itu kembali lagi ke ego gue yang enak-enak itu. Gue secara buta gue ambil semua cewek yang menurut gue kompatibel dengan gue, dan cewek ini itu precious buat gue gitu. Tapi minusnya yaitu yang gue salahnya itu adalah gue ego dan gue memaksakan itu. Dia agamanya Muslim, gue Kristen. Dan gue tahu itu nggak bisa, ya kan? Karena itu udah prinsip gue cari cewek pokoknya yang Kristen, that's it gitu. Di luar itu nggak bisa, teman aja. untuk serius. Nah, disitulah gue di punchline nih. Ibaratnya gue diingetin lagi sama Tuhan lah ya, gitu kan. Bahwa lu maksain nih, Ya. gue ambil. Hmm. Dan disitulah akhirnya singkat cerita cara ambilnya Tuhan tuh emang mulus lah. Jadi singkat cerita tuh gue lagi pacaran, and then dia ceritanya mau dicomblangin, ya kan? Mau dicomblangin, dia bingung tuh. Karena antara mana? Dan waktu itu kondisi keluarga juga lagi nggak oke lah, gitu kan. Akhirnya gue ngobrol sama dia, oke, keputusan lu gimana? Dia memutuskan untuk nggak sama cowok ini, tapi dia juga pingin selesai sama gue, gitu. Karena Ambil dia jalan tahu. tengah. Ya. Ambil jalan tengah. Dia ambil jalan tengah. Walaupun jujur gue heartbreak gitu. Cuman ya itu, gue respect aja gitu. Oke, jadi lu putus based on beda agama gitu kan. Dan si cewek ini singkat cerita tadi dijodohin ya. Iya betul. Sama Dia orang dicomblangin. tuanya, dicomblangin jadi tapi akhirnya dia ngambil jalan tengah untuk Putus aja. putus. Nah, lu masih kontak kan sama dia? Gue akhirnya enggak sih. Gue kayak ibaratnya gue janji sama diri sendiri, sama kayak bikin janji juga sama dia bahwa kita mendingan gak usah kontak gitu. Dia kontak lu. Gue nggak kontak dia nggak kontak gue gitu. Hmm. Kita jaga space masing-masing lah. Daripada Karena sparklingnya muncul lagi. iya, karena jujur aja nih, gue sebagai laki-laki pengalaman gue pacaran beneran baru sama dia. Oh. Yang bener-bener intim ya, yang bener-bener intimate. Gue ngerasain pacar tuh nggak hanya buat free sex doang, yang enak-enak doang, yang senang-senang doang. Intimate-nya gitu. di garis bawahi ya, intimate-nya itu bukan intim berhubungan Intim. Intimate tapi secara Emotional. emotionally. Dan juga ya itu dia support gue banget sebagai laki-laki gitu. Oh, Dan iya. gue ngerasa terbantu banget, selain juga dari love language gue yang lain gitu. Oh. Ya. Tapi gue di situ gue pas gue putus itu gue merasa emosional banget pertama kali sebagai laki gitu. Baper ya. Baper banget. Drama. Baper di situ tuh. Heartbroken-nya juga di situ. Baru berasa Heartbroken. ya, baru berasa Iya. di situ ya. Karena ya itu gue selain gue sayang banget, tapi gue juga nggak sadar bahwa ini pilihan ego gue loh. Gue juga nggak mikir loh. Jadi ini konsekuensi yang mesti gue jalanin. Iya, meskipun lu perasaannya real. Perasaan gue real, Ah, cuman oke. ini kan konsekuensi dari keputusan gue yang tidak bijak gitu kan. Oke. Ya nggak sih? Karena kan ya kayak gue bilang prinsip gue nggak boleh pacaran sama yang bukan nggak boleh ya, disarankan tidak pacaran dengan yang beda agama. Tapi gue maksa. Oke. Tapi justru dapat pelajaran dari situ. Tapi gue makin wise di situ. Oke. Nah, terus tadi kan gue kepo, maaf ya, guys.
tadi dia bilang pride-nya dia terus tentang hypersexnya dia itu dia udah mulai menurun tuh waktu lagi sama si cewek ini. Tapi sama si cewek ini lu masih main nggak? Oh iya, main. Tapi Tapi frekuensinya mungkin berkurang banget ya. berkurang banget. Jadi bisa dibilang mungkin dalam seminggu yang tadinya 3 sampai 5 kali, mungkin sekali 2 kali. Mungkin nggak pernah juga. Nah. Pernah gua, nggak pernah juga dalam seminggu gitu. Gue pernah ngobrol sama dia nih sebelum ini. Dia bilang enak-enak ya making love ML itu secara birahi, secara nafsu, secara apa namanya engas, sama secara sayang itu beda. Bener. Nah, gue belum ngerti itu gimana tuh. Lu bisa bedain dari mana? Karena kan gue nggak sepengalaman lu di dalam bidang itu. Ya. Nah itu Ya gimana tuh? dong. Jadi benar-benar. Kita berguru lah. Coba deh kita kulik bareng-bareng nih. Gue mungkin sharing-sharing aja lah ke teman-teman Iya, lah iya. ya gitu. Iya, Mungkin yang belum pernah atau yang mungkin udah pernah mungkin bisa Relate. ambil poin aja dari sini lah. Jadi ini lebih ke soal sex knowledge aja kali ya. Iya, Kita- iya, iya. Kita sharing soal itulah karena Iya, iya. itu juga poin yang penting kan. Poin Ya. yang penting. Jadi dari pengalaman gue untuk sebagai pria, pada saat gue berhubungan intim itu, gue ngerasain yang namanya ibaratnya enak-enak secara sange atau birahi, dan juga secara sayang cinta. Jadi gue enak-enak cinta gitu. Dan Bedanya dari mana tuh? bedanya gini, kalau lu lihat ya sorry ya mungkin ada beberapa kita fair-fairan aja lah. Iya, Oke. ini menurut Kita- Pasca ya, menurut kita Pasca ya. kita pasti udah pernah nonton video bokep lah Iya. atau blue film lah. Ya. Mm-mm. Dan kita selalu perhatiin kan, yang cowoknya pasti lebih dominan dan kayak tergesa-gesa ya nggak sih, kayak dia tuh, gue harus buat nih cewek birahi duluan gitu, ya kan? Ya. Emosi kan, drive-nya emosi, Oh. ngerti nggak? Iya, Iya, iya. Emosi, tapi walaupun emosi bukan untuk nyakitin ini cewek, bukan. Mhm. Emosinya tuh Emosi. emosi diri sendiri gitu. Gue pengen lebih besar dari atau lebih kuat dari cewek inilah. Dominan. Mendominasi gitu. Jadinya keluar, jadi ibaratnya sorry ya, masturbasinya lebih cepet. Keluar, bahasanya kita keluar di dalamnya lebih cepet. Oh. Kalau kita enak-enak dengan emosi, Ya. jadinya nggak tahan lama. Dan itu biasanya ujung-ujungnya sih yang pakai emosi nggak beres ujungnya. Ada trouble aja, entah di mananya tuh pasti ada trouble. Fondasinya kurang bagus. Fondasinya kurang bagus gitu. Nah bedanya sama yang sayang nih gimana? Kalau yang cinta gini, mungkin gue kan belum pernah menikah ya, gitu kan. Gue belum pernah menikah, tapi dari pengalaman gue berhubungan intim, kalau waktu sama cewek ini nih, yang gue putus ini nih, yang terakhir ini. yang terakhir ini, itu gue yang namanya bisa setengah jam hampir sejam ya, terus gitu ya. Itu pertama kali gue sama dia tuh. Biasanya let's say 10-15 menit dan ini gue bisa 30 menit sejam. 30 menit gitu. baru istilah bahasanya ngecerot gitu. Enggak ngecurhat sama sekali. Enggak keluar sama sekali. Gitu. Dan Oke. dan di kepala gua waktu gua misalkan saya pakai yang emosi tadi ya. Ya. Di kepala gua ya itu, gua kalau pakai emosi, gua gimana caranya se-hype mungkin gitu. Kalau sama dia, kalau pakai cinta, lu kan sayang sama dia. Ibaratnya lu menikmati momen lu sama dia gitu. Ya konteksnya waktu itu hubungan tubuh gitu. Tapi lu nggak ada emosi di situ. Lu cinta dan lu nggak tergesa-gesa gitu. Lu membuat dia nyaman lah. Iya, ibaratnya kalau bahasanya kita main pelan. Gitu. Main santai. Main santai gitu. Iya, bagus. Main santai dan itu Gitu jujur ya? pengalaman gua nggak keluar itu. Gua nggak ibaratnya ngecerot ya gitu ya. Gua nggak keluar di situ. Gak masturbate. Sama Nggak sekali masalah. tuh nggak ngecerot. Enggak. Oke. Gitu loh. Dan di situ gue baru nggak di sini bedanya gitu. Dan memang gue nggak tahu ya. Dan gue sempat punya beberapa teman-teman yang lebih tua. Mereka setuju akan hal itu. Waktu mereka menikah, mereka Main sama ya main let's halal, say main halal. halal lah, main Udah halal. halal. Mereka bilang ya begitu. Emang kalau yang cinta tuh beda dan lebih enak, lebih puas ibaratnya bahasanya gitu. Kalau yang emosi, itu fondasinya nggak benar. Cepet di awal tapi bisa cepet kelar juga. Iya, dan bukan hanya itu juga. Nanti relationship lu dengan cewek itu Rusak. ada aja. Ada aja. Ada aja. Karena Jadi di situ sih yang gua tangkep ya dari pengalaman gua gitu. Tapi sepengalaman lu apa ya, tadi kayak free sex gitu, lu sebenarnya aware juga nggak sih akan kayak
risknya dari lu melakukan free sex itu. Iya, Iya. safety-nya gitu-gitu. Pasti sih, pasti. Gue ya kan kita udah dewasa lah ya, ibaratnya kita udah, gue yakin mungkin beberapa teman-teman udah 17 tahun ke atas lah gitu kan. Kita udah nggak asing lagi yang dengan namanya dunia perbokepan lah gitu, atau hubungan intim segala macam itu kan. Iya, di luar nikah ya. Di luar nikah lah gitu. Dan gue sih lebih tekankan kalau soal lu mau main, lu mesti cek diri lu sendiri dulu. Pertama, artinya apa? Lu mesti cek bahwa lu mungkin sekali dalam 6 bulan mungkin lu cek alat kelamin lu, ya kan? Lu bersihin, lu rawat gitu. Karena dengan lu rawat kan lu ibaratnya lu ngejaga diri lu sendiri nih. Ibaratnya lu juga tahu persis kondisi badan lu saat itu kan. Oh iya. Jadinya kalau gua biasanya kadang gua ke either ke rumah sakit atau ke klinik, gua cek punya gua. Apakah ada aneh, misalkan kalau sorry nih ya, kalau untuk cowok mungkin di bagian zakar lah mungkin kita pernah dengar kan. Itu ukurannya ada yang berbeda nggak gitu. Nah itu penting tuh, kita perlu tahu karena kita nggak pernah tahu nih penyakitnya di situ apa aja kita tahu dan nggak kelihatan. Iya, benar. Dan sorry itu saya ya, ini kan kelamin kan lembab. Ya Oh kan? iya, sarang dibanding bakteri. kulit kita yang lain dia lembab. Ya. Dan itu mesti perawatannya beda gitu loh. Sama kayak muka, beda kan sama sabun ini. Iya, sabun Ya, badan ya. Jadi gue saranin mungkin ini hanya knowledge aja ya. Ini mungkin sedikit insight buat teman-teman untuk lebih jaga diri gitu. Lebih menjaga kondisi badan, menjaga kesehatan diri sendiri lah gitu. Terutama kalau misalkan karena kita konteksnya free sex, lebih ke kelamin gitu. Oke guys, itu bagus banget tuh. Knowledge ya, jadi seks itu nggak cuma hal yang ambigu, seks itu nggak cuma hal yang minus. Enaknya aja gitu. Ya, nggak cuma enaknya aja, nggak cuma minusnya aja. Jangan selalu mikir, oh kalau udah seks berarti semuanya negatif. Enggak cuy. Karena gini, nanti lu married, lu punya anak, caranya harus seks. Iya dong. Iya nggak sih? Iya dong. Bener kan? Iya dong. Caranya begitu. Jadi memang harus ada edukasi gitu loh. Ya bukan berarti edukasinya Lu salah pergunakan. main gitu. Iya. Gue mau edukasi makanya gue main. Nggak harus gitu juga Enggak, sih. Ya, enggak. namanya orang kan punya. Tapi gue nggak mau ngejudge juga nih di sini. Tapi kan orang kan juga punya Kita punya wisdom lah. Proses-proses di dalam dirinya sendiri. Istilahnya Ada- gini, nggak semua mata pelajaran ada praktikumnya. Iya gitu. Tapi kebetulan dia kecemplung nih. Nah tapi dia udah Research lah. dari Research udah, dulu udah, lah. udah move out dari situ, udah Tobat lah. udah tobat dari situ. Nah, gue mau tanya lagi nih. Baik lagi ke titik lo tobat. Ini kan ibaratnya outside ya. Hal eksternal yang bikin lu buat lu jadi berhenti jadi kayak nggak kayak dulu lagi Kembali ke hypersexnya, beast mode lagi lah ya. Ya, hypersexnya itu ibaratnya udah diredam nih, udah dijinakan ibaratnya nih. Itu hal eksternalnya itu adalah kan cewek lu yang Putus, bikin ya. yang bikin ini, yang bikin lu jadi berubah. Tapi inside lu apa sih yang lu rasain kayak I'm done. Udah, gue nggak bisa, gue nggak mau lagi kayak gini. Lu gini kan, lu bertobat atau enggak, lu mengulangi atau enggak, itu kan sebetulnya keputusan dari dulu sendiri. Ya kan, lu memutuskan untuk enggak. Nah, inside-nya apa gue pengen tahu. Tadi kan outside eksternalnya, internalnya apa? Yang dari lu sendiri, yang lu rasain. Mungkin insight yang membuat lu bertahan sampai saat ini lu nggak balik lagi gitu. Ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita ngebahas kulit jeruknya aja nih ya. Ya, Nah, sekarang kita ke dagingnya lah, bahasa kitanya daging. Nah, gua itu waktu habis setelah gua selesai mani cewek ini jadi pukulan lah buat gua gitu. Bahwa gua sebagai pria nggak boleh kayak gini terus nih. Ini nggak sehat nih. Jadi pria kayak gini nih. Pria yang kayak apa nih? Misalkan temen nanya, yang kalau gajinya nggak stabil, belum punya pencapaian yang real gitu lah. Yeah. Ya kan? Itu bisa apa aja, cuman balik lagi tiap orang beda-beda pencapaiannya kan. Iya, iya. Tapi yang paling terakhir itu soal karakter. Itu yang penting menurut gue. Dan yang bikin gue berhenti adalah pembentukan karakter ini. Karena cewek mana yang mau sama laki yang maunya cuma main-main doang gitu. Oh, iya, iya, iya. Ya. Zaman sekarang orang nyarinya stabilitas dan keamanan gitu. Nggak cewek nggak cowok gitu ya. Benar. Ini kita ngomong general aja. Nggak cewek nggak cowok pasti nyarinya yang stabil dan
aman gitu. Kayak lu nentuin lu kerja apa aja udah Persis. faktor itu udah pasti dimasuk ya. Persis dan itu gue baru ngeh pas setelah gue pacaran sama cewek ini gitu. Dan akhirnya itu yang ngebuat gue berhenti gitu, karena menurut gue tuh nggak stabil kayak gini nih, hypersex ini nggak stabil gitu. Dan gue nggak boleh kayak gini, dan gue bukan umurnya lagi gitu loh. Menurut lo ya? Menurut gue ini bukan umur gue lagi untuk kayak begini gitu. Dan masa sih gue mau disamain sama hewan gitu yang binal gitu, soalnya kita kan ibaratnya bahasa kasar kita manusia lah gitu. Masa lu mau disamain sama hewan yang kerjanya ya cuman hidup makan gitu. Enak-enak, ganti-ganti, enak-enak, ganti-ganti. Iya, lo apa bedanya sama mereka gitu? Apa bedanya lo sama hewan binal kan ibaratnya? Bener-bener. Gitu. Jadi di situ punchline buat gua gitu, dan akhirnya ya gue memutuskan untuk ya udah gue harus grow up nih. Gue nggak bisa kayak gini-gini terus gitu. Walaupun memang perlu proses, karena kan dengan gue waktu dulu ngelakuin hal yang buruk itu, sebenarnya kan gue mundur ke belakang. Ya flashback ya. Flashback gue. Yang orang lain lagi pada naik-naiknya, gue mundur ke bawah. Gitu loh. Nah, sekarang waktunya gue untuk ngebayar utang gue ibaratnya gitu loh. Ngebayar utang gue yang kemarin-kemarin buruk itu kan. Walaupun memang tidak gampang gue kerjain, karena disitulah pembentukan karakter gue gitu. Dan bener tuh. Pada saat gue ngejalanin ya itu ini gue hilang. Dan itulah menurut gue yang ngedrive gue untuk stop gitu. Gue stop lagi kayak nonton bokep ya kan. Gue mulai bukan jauh-jauhin ya. Gue sih tipikal orangnya gue friendly, cuman gue tegas gitu. Jadi teman-teman yang biasanya ngomongin bokep segala macem, mulai gue jauhin gitu loh. Bukannya gue benci gitu, gue jauhin aja. Ya, karena berjarak. Karena kayak gue bilang di awal-awal, orang-orang di sekeliling kita tuh pengaruhin kita kan. Nah kalau misalnya sekeliling gue isinya orang bokep semua ya balik lagi dong lama-lama, gitu kan. Cepat atau lambat, Iya. kecuali memang lu prinsipnya kuat. Iya. Jadi ya udah lu mau ngomongin No apa ya problem bodo lah. amat gue mah. Tapi maksudnya bener berarti ya, kayak maksudnya kalau kita apa kerohani sedikit nih, misalnya kita ambil contoh dari kayak si Yusuf gitu ya. Berarti untuk lu berhenti di dalam lingkup free sex itu lu harus keluar dong dari lingkup. Oh iya dong. Lu nggak bisa kayak gue punya prinsip kuat, gue akan free sex tapi gue tetap stay. Iya, itu namanya nantangin namanya. Dan itu menurut gua prinsip itu berlaku di semuanya gitu. Berlaku di kerjaan, pertemanan, ya toxic toxic, narkoba mungkin, atau apa misalkan lu doyannya balap jalanan mungkin atau apa, nggak tahu, tapi itu berhasil gitu. Kalau lu pengen ngerubah sesuatu, lu mesti ambil action gitu loh. Iya, toxic friendship harus kurangin guys di sini guys. Dan it's okay gitu, dan nggak masalah kok gitu. Bukan yang ngejauhin gua anti sama lu, bukan. Nggak juga. Sesekali nongkrong oke, tapi kalau untuk bersahabat beda. Terus main kemana-mana lagi sama dia itu beda. jarak itu ya. Tapi ngomongin soal sahabat, berarti kalau bisa dibilang misalkan nih kalau lu kan kenal free sex dari teman deket lu juga dong berarti kan? Si orang itu lah. Nah, berarti kalau kayak misalkan sahabat lu masih ada yang kayak istilahnya masih nyentuh dunia free sex, berarti lu akan menjauh dong dari dia? Iya, gue jadiin ke friend list aja, bukan best friend list gitu. Beda loh teman dan sahabat beda loh guys. Yeah. Jadi kita mesti bisa filter nih gitu. Yeah. Kalau teman mungkin frekuensinya nggak sesering si sahabat nih. Iya. Sahabat lu bisa cerita apa aja ya, lu nyaman gitu. Kalau teman mungkin lu masih agak ada jarak. Nah ya, mesti ada dindingnya gitu, ada topeng yang masih lu pakai gitu. Lu pagerin lah ya. Gitu. Dan menurut gue saranin buat teman-teman sih, coba cari yang menurut orang-orang yang menurut lu bisa lu jadiin sahabat gitu. Circle-nya pure gitu loh. Jangan yang toxic itu. Persis. Cut aja. It's okay kok. Lu nggak rugi kok gitu loh. Yang rugi justru mereka gitu. Dan menurut gue itu lebih sehat gitu. Menurut gue lebih sehat gitu. Karena ya itu pengalaman gue di Bali, teman-teman gue isinya ya orang yang doyan enak-enak gitu. Jadi ya nggak heran gue begitu kan. Iya. Jadi bener. dan lokasinya gue kalau nongkrong itu gue di pinggir pantai, beach club gitu. Yang dimana kalau pagi cewek kan pakai bikini bawa anjing gitu kan, atau bawa piaraan atau jogging pakai bikini udah biasa. Iya, hal yang surfing pakai bikini doang udah biasa gitu. Dan ya di situlah kebentuk gitu. Ya benar, surfing pakai bikini lah. Masa surfing lu pakai daster? Daster. Gimana? Jadi kan ya gitu. Jadi harus hati-hati nih guys, teman-temanan nih gitu. Pertemanan, lingkungan. Sama ya itu kan, karena tadi gue niat kan gue nyari ilmunya nih
Ya. Nah, hati-hati juga nyari ilmunya gitu, agak difilter lah gitu. Oke, nah terakhir nih ya kan, sekalian kesimpulan lah. Nah menurut lo nih Pas, buat para cowok-cowok nih, ya cowok-cowok aja kan, lo kan cowok, kalau Iya. cewek nanti kita cari lagi Beda lah. sumbernya. Beda lah. Menurut Beda. lo nih, cowok-cowok ini para temukan atau orang-orang di luar sana nih, yang misalnya nih masih penasaran, ya kan, kayaknya enak ya nonton film gitu kan, kayaknya cowoknya menikmati gitu kan, penasaran akan hal itu, apalagi anak muda kan penuh dengan rasa ingin tahu kan, rasa kepo gitu kan. Nah, menurut lo nih, mending dicoba atau jangan? Menurut lo? Menurut gue ya, cobain aja. Cobain aja. Cobain aja. Kalau Karena lu penasaran, lu cobain aja. iya, karena gini loh, ada beberapa orang yang kita kasih tahu nurut. Nah. Tapi kan mayoritas, karena gini, kalau dari yang gue pelajarin kemarin-kemarin, manusia itu suka akan hal yang mereka nggak bisa dapat. Jadi kalau lu kasih tahu, ini lu nggak bisa dapat, mereka kejar gitu. Iya. Misalkan nih, Kenapa sih kayaknya ada sesuatu nih kok nggak boleh dapat gue gitu ya? iya, karena kayak gini ibaratnya, lu nggak boleh nonton bokep. Kenapa? Nggak bagus buat lu. Tahu dari mana? Ya, Kan lu bisa jawab. biar lu rasain sendiri manfaatnya. Iya, lu cobain. Misalkan nih ada, let's say soal bokep lah, kan let's say soal nonton bokep tadi. Kalau misalkan gue ada teman kayak gitu, gue bilang ya gue terserah lu gitu. Lu mau ngapain terserah lu gitu. Lu mau nonton ya silakan, gue nggak akan larang. Lu nggak nonton ya nggak apa-apa juga gitu, it's okay. Tapi kalau lu kepo, lu pingin nyobain, Cobain. ya mendingan gue bilang lu cobain sekarang gitu. Karena dari mendingan lu tahu sekarang dibanding tahu belakangan. Iya, pas udah punya istri baru pengen tahu, coy. Nah, Wah, itu itu. jangan deh. Jadi mungkin kalau pertanyaannya kayak gitu ya, gue bakal bilang lu cobain aja. Gitu. Tapi dengan konteks, lu cobain untuk tahu, bukan cobain untuk pakai terus gitu. Untuk lu terus-terusan. Edukasi dan juga jangan lupa tuh helm ya kan, safety play, clean play ya kan. Ya. Main Clean bersih, Main bersih. main sehat. Main sehat Itu lah. Tapi- tadi edukasi yang tadi Pascal bilang tuh bagus banget. Tapi coba deh kalau misalkan pertanyaan itu relate ketika lu udah posisinya, misalkan lu udah jadi orang tua dan lu punya anak nih, anak lu tanya, "Pak, kan papa pernah pengalaman kayak gitu, gue penasaran." Nah, kira-kira lu akan kasih advice yang sama nggak? Paling sama, tapi pendekatannya beda. Paling ini. Kalau let's say anak gue umurnya masih di bawah 17. Dia mulai ngarah ke sana nih pembicaranya. Misalkan, Dad, misalkan ngomongin soal ini apa ya? Misalkan let's say kondom gunanya apa sih? Paling gue akan menggunakan apa yang bokap gue kerjain sama gue. Waktu itu gue kepo nih iklan Fiesta di TV nih. Apa nih? Kan biasanya kalau orang, ya itu kondom. Tapi kan mereka nggak tahu pertanyaan berikutnya, kondom tuh apa? Kalau anak kecil nanya gitu kan selesai dong, lu sekapat gitu ya. Nah, bokap gue beda. Bokap gue caranya gini. Pas gue tanya, ini apa nih? Nanti papa kasih tahu umur 17 ya. Ya, menjawab pertanyaan lu, Jadi- Tapi gue nggak You have to wait. You have to wait gitu. You have to Ada be patient waktunya. gitu. Ada waktunya gitu. Tapi entar gitu. Karena kalau lu tahu sekarang lu nggak ngerti gitu. Even though Atau too early, too atau early, too early, too early to gitu. know. Mungkin too early, mungkin nggak ngerti gitu. Antara dua itu. Cuman lebih better, gue bakal kasih tahu sih. Cuman Belum nanti saatnya. ya, gitu. Dan menurut gue itu wise dan akan gue pakai gitu. Kalau misalkan anak gue let's say umur 13, dia let's say katakanlah dia seiseng gue, dia udah nonton bokep, katakan gitu kan. Iya. And then dia nanya ke gue soal kondom. Mungkin gue akan bilang ke dia, nanti gue kasih tahu lu umur 17. Itu gunanya untuk apa? Kalau misalkan tuh seks ya. Kalau ngomongin soal rokok, misalkan anak gue juga pengen nyoba ngerokok. Ya paling gue yang akan kasih tahu dia dulu. Rokok tuh begini. Tapi gue nggak akan kasih dia rokok. Gue akan kasih tahu rokok tuh Edukasinya dulu ya. Gue kasih tahu edukasinya. Gitu. Gue kasih tahu ini apa. Kontennya apa aja. Bagus nggak buat lu? Kalau menurut lu nggak bagus ya jangan dikonsumsi. Kalau menurut lu bagus, Ya go ahead. konsumsi. Tapi juga gini, gue ngajarin ke dia cara jadi dewasa. Kalau lu tahu ini rokok membunuh lu, tapi lu masih pingin, lu terima resikonya. Gitu. Oke. Lu terima resikonya. Karena itu bokap gue yang ngajarin ke gue. Waktu itu, gue waktu nyokap meninggal, gue kan belum ngerokok tuh. Gue baru merokok setelah nyokap gue meninggal gitu. Itu bokap gue mulai ngerokok lagi kan. Keluarga gue semua ngerokok. Dan gue juga. Dan pas gue ngerokok, bokap gue bilang, lu kalau mau ngerokok silakan,
tapi tanggung jawab di tangan lu ya, lu terima resiko kalau sampai lu kenapa-napa gitu. Dan itu menurut gua Fair enough. fair enough gitu, karena dia nggak ngekang gua tapi in the same time dia ngajarin gua gitu loh untuk cara jadi orang dewasa gitu. Cakep banget, bener dah. Berlaku di dunia seks juga gitu. Oh, You know your own risk lah. Ya, Iya. jadi lu yang paling tahu soal lu, ah. be wise aja gitu. Baik lagi guys, bukan ngejerumusin, tapi baik lagi ke masalah ya udah, you decide. Yang penting gue udah kasih tahu resikonya begini, yang gue pernah alamin begini. Jadi kalau lu mau coba, lu masih penasaran, ya silakan. Tapi ya itu tetap ada edukasi dan apa konsekuensinya. Konsekuensi. Dan gue yakin lah teman-teman di sini juga kan udah dewasa ya, dan pasti pinter-pinter lah, pasti pinter-pinter dan berpengetahuan semua, apalagi zaman sekarang kan canggih-canggih kan ya. Yoi. Gitu. Dan gue yakin teman-teman lebih wise lah soal ini gitu. Dan gue harap mungkin sharing hari ini bisa jadi insight, bisa jadi pedoman mungkin, atau bisa jadi teguran gitu buat teman-teman gitu. Jadi gue harap sih sharing hari ini sih bisa membantu lah gitu. Membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke. Iya. Oke guys, kira-kira segitu dulu kali ya. Ya. Udah cukup dalam nih kita bahas. Bukan hanya dalam ya. Oh, dalam banget sih. Dalam banget nih ya. Ini ngekorek aib. Sebenarnya korek aib sih, Korek aib. cuman ya udah lah. Tapi it's okay kalau gue bilang, gue pun juga punya aib. Tapi gue bukan membanggakan. Ketika gue cerita tentang aib gue ini, misalnya gue punya aib A misalnya, terus teman gue tanya gitu tentang teman gue mau ngelakuin sebetulnya aib gue yang Sama. mau gue lakuin nih misalnya Mm-hmm. gitu kan, misalnya kayak free sex tadi gitu. Gue ceritain free sex gue zaman dulu free sex kayak gimana, tapi itu bukan suatu untuk kebanggaan, itu untuk edukasi dia. Ini gue yang pernah gue alamin, kerugiannya di sini, lu masih mau jalanin kagak? Ya. Kalau lu masih mau jalanin, gue gak ada hak buat larang. Ibaratnya itu halaman rumah lu, gue coba bilang, rumput lu rusak tuh, rumput lu jelek, lu potong kenapa? Kalau lu masih mau Kalau pakai lu rumput, masih keep tuh rumput ya, gue potongin deh. Nggak bisa coy, itu masalahnya. Itu Rumahnya halamannya, dia. lu punya ibaratnya, lu punya tempat untuk, bukan ranah lu buat Iya. ngasih tahu terlalu ini, karena dia bukan siapa-siapa lu Iya. gitu. That's right. Nah, ibaratnya lu punya halaman rumah sendiri, oke, gitu. Oke, nanti kalau misalnya emang ada yang mau tanya atau masih mau kepo nih ya, lu bisa tanya di kolom komentar atau DM IG-nya Taumuka di taumuka.id. Terus kita ada di Spotify, Ah, cari aja Spotify. Temu Muka, dan kita ada di YouTube juga. YouTube. Nanti kalau misalnya tanya, kolom komentarnya di Kolom komen. bawah nih, nanti siapa tahu admin atau paskahnya langsung bisa menjawab gitu. Oke guys, makasih udah nonton kita, ya kan. Terus support, subscribe, share dan komen, di like, ya kan kalau emang lo suka. Terus semoga terhibur juga dan bermanfaat, ya. Amin. Bermanfaat ini. Podcast kita bermanfaat yang positif buat orang-orang di luar sana. Kurang lebihnya kita mohon maaf kalau ada kurang-kurang kata. Ini tadi kata-katanya agak banyak yang ambigu nih, Sensitif nih ya. Maaf ya. Sensitif. Tapi memang harus ya itu ya, bahannya itu ya kan. Bukan aja. Benar, Nah, benar. Bukan. Oke, jangan lupa nih loncengnya yang di atas Diklik. ini diklik ya, kalau kita upload itu notifnya masuk ke handphone, ke gadget kalian gitu. Follow-nya IG juga jangan lupa. Sekali lagi terima kasih And buat once again, para temukans di luar sana. Sampai ketemu lagi di next episode. Oke, selamat tinggal. Ciao. to listen not to judge. Tulisan atau salah kan? Tulisan atau judge.